Hingga suatu malam, Kang Sugi menyampaikan suatu permintaan yang menurutku sudah di luar nalar. Dia memintaku untuk melayani lelaki hidung belang alias menjadi pelacur. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Kecil kita berjumpa, cerita indah, kisah nyata. Elin Story penuh makna, mengangkat suara para penggemar. Elin Story, cerita kita mengukir kenangan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lover, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Mawar di Jawa Barat. Masa pacaran adalah masa paling indah dalam hidupku. Hari-hari terasa begitu cepat berlalu. Kang Sugi, sebut saja namanya demikian, adalah seorang pemuda yang berhasil memikat hatiku. Saat PDKT, kata-kata manisnya itu menyentuh hatiku hingga aku terbuai dengan rayuannya. Kami berpacaran lebih kurang 2 tahun. Sebelum akhirnya kami dinikahkan karena Kang Sugi sering apel ke rumahku hingga larut malam dan orang tuaku merasa tidak enak dengan omongan tetangga. Kang Sugi memang belum mempunyai pekerjaan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani, sama seperti kedua orang tuaku. Namun bapak mertuaku juga sering kerja ikut proyek bangunan saat ada permintaan dari mandornya, sehingga ekonomi keluarga mertuaku bisa dibilang berkecukupan. Diary, setelah menikah, aku ikut tinggal di rumah orang tua suamiku alias mertuaku. Alasannya karena Kang Sugi adalah anak tunggal, sementara aku 4 bersaudara. Dan aku adalah anak pertama, sementara ketiga adik-adikku juga tinggal di rumah orang tuaku. Awal menikah semua masih terasa indah. Namun setelah sekitar setahun usia pernikahan kami, aku baru tahu sifat Kang Sugi yang sebenarnya. Orangnya malas, bahkan saat aku minta untuk mencari pekerjaan agar tidak meminta uang pada orang tua, dia tidak pernah mau. Alasannya orang tuanya cari uang juga untuk dia. Mungkin karena sejak kecil Kang Sugi selalu dimanja. Memang dari cerita yang aku dengar, orang tua Kang Sugi memiliki anak setelah usia pernikahan mereka berjalan sekitar 10 tahun. Sehingga Kang Sugi menjadi sangat disayang dan dimanja. Namun dampaknya sifat Kang Sugi menjadi tidak dewasa, bahkan ketika sudah berkeluarga. Aku sendiri jadi merasa tidak enak numpang hidup di rumah mertua. Rasanya seperti menambah beban mereka. Diary, hingga setahun berikutnya bapak mertuaku meninggal karena sakit. Setelah meninggalnya bapak mertuaku, kehidupan ekonomi keluarga semakin sulit karena bapaknya Kang Sugi adalah tulang punggung keluarga. Aku pun minta pada Kang Sugi untuk mencari kerja atau bekerja di ladang meneruskan pekerjaan bapaknya. Namun Kang Sugi tetap tidak mau. Aku sendiri
selalu membantu pekerjaan ibu mertuaku di ladang. Namun hasilnya hanya cukup untuk makan saja. Berbeda saat bapak mertuaku masih ada. Hasil kerja beliau di proyek bisa dikatakan lebih dari cukup untuk kehidupan sehari-hari. Selang setahun meninggalnya bapak mertuaku, ibu mertuaku pun meninggal. Akhirnya akulah tulang punggung keluargaku. Kang Sugi memang pemalas sejati. Entah hati dan pikirannya terbuat dari apa, sehingga tidak bisa bersikap dewasa. Dan memasuki tahun keempat pernikahan, kami belum juga memiliki anak. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan karena suamiku yang malas bekerja. Seandainya kami sudah memiliki anak, nanti akan dikasih makan apa? Hingga suatu malam, Kang Sugi menyampaikan suatu permintaan yang menurutku sudah di luar nalar. Dia memintaku untuk melayani lelaki hidung belang alias menjadi pelacur. Alasannya itu pekerjaan mudah tapi hasilnya besar. Aku sampai bertanya pada Kang Sugi, apakah dia sadar dengan permintaannya itu? Aku istrinya, tega-teganya dia memintaku menjual diri melayani lelaki lain. Apakah dia sudah tidak mencintaiku? Sehingga tidak memiliki rasa cemburu. Namun dia tetap kekeh dengan keputusannya. Soal rasa cemburu itu nomor 18 katanya. Bagi dia yang penting dapat banyak uang, tidak capek bekerja. Namun entah mengapa akhirnya aku menuruti keinginannya itu. Mungkin karena aku begitu mencintainya sehingga apapun permintaannya selalu ingin aku penuhi. Diary, akhirnya aku harus menjalani profesi baru yang sebenarnya sangat bertentangan dengan hati nuraniku. Kami pindah ke kota yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desa kami dan mencari kos untuk pasangan suami istri. Mungkin cinta buta pada suamiku sudah membutakan hati dan akal sehatku. Awalnya terasa sangat tidak nyaman saat aku harus melayani pelanggan pertamaku, seorang lelaki hidung belang paruh baya. Namun hasil yang kami dapat memang bisa dikatakan lumayan besar. Suamiku memasang tarif 500.000 untuk short time. Entah sampai kapan aku harus menjalani pekerjaan kotor ini. Di satu sisi hatiku menentang, namun di sisi lain kami butuh uang. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Mawar di Jawa Barat. Terima kasih Mbak Mawar yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Mawar atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.